Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Terjelita. Di sini video pembelajaran saya dibuat untuk memenuhi mata kuliah biologi dan kimia. Dosen pengampu Bapak Ferry Noverman. Jadi pembahasan saya di sini yaitu anatomi dan fisiologi hewan. Selanjutnya, anatomi dan fisiologi hewan. Yang pertama, gerak. Gerak terdiri dari 3, yaitu rangka, otot, dan alat gerak. Yang selanjutnya, syaraf, difusi, dan tangga tali. Yang selanjutnya, pencernaan melalui kulit, 1 saluran, dan 2 saluran. Selanjutnya, pernafasan. Nah, melalui sel, kulit, insang, trakea, dan paru-paru. Selanjutnya, sirkulasi, berpembuluh dan tidak berpembuluh. Selanjutnya, ekskresi, sel api sekujur tubuh, pembuluh mapigi, dan ginjal. Yang pertama itu sistem rangka pada hewan. Yang pertama, rangka internal, merupakan sistem rangka yang susunannya berada di dalam tubuh, yaitu contohnya kelinci. Kita bisa lihat di sini rangka kelinci itu berada di dalam tubuh. Selanjutnya, rangka eksternal merupakan sistem rangka yang susunannya berada di luar tubuh. Contohnya kepiting. Kita bisa lihat kan, cangkang kepiting itu berada di luar. Selanjutnya, rangka campuran merupakan sistem rangka yang susunannya berada di dalam dan di luar tubuh. Contohnya pada kura-kura. Kita bisa lihat pada kura-kura terdapat cangkang, dan di dalam cangkang itu sendiri dia masih terdapat tulang-tulang rangkanya. Baik, selanjutnya sistem otot pada hewan. Yang pertama yaitu otot polos, merupakan otot yang lambat menerima rangsangan namun tahan terhadap kelelahan. Selanjutnya itu otot lurik atau rangka, merupakan otot yang melekat pada rangka. Bagian tubuh yang berupa daging adalah otot lurik. Selanjutnya, otot jantung merupakan sistem otot yang mempunyai pengikat di setiap cabangnya yang disebut diskus intercalaris. Selanjutnya, alat gerak pada hewan. Yang pertama yaitu sirip. Sirip merupakan alat gerak yang digunakan untuk berenang di dalam air. Kita sering lihat contohnya pada ikan. Selanjutnya kaki. Kaki merupakan alat gerak yang digunakan untuk berjalan di daratan. Nah, kaki ini pada umumnya yaitu alat gerak pada hewan mamalia. Selanjutnya, tubuh merupakan alat gerak yang digunakan untuk bergerak di darat dan di air. Contohnya pada ular. Selanjutnya, selaput renang. Nah, merupakan alat gerak yang digunakan untuk berenang di permukaan air. Selanjutnya, sayap. Sayap merupakan alat gerak yang digunakan untuk terbang, seperti pada burung. Selanjutnya, sistem syaraf pada hewan. Yang pertama, syaraf difusi, merupakan sistem syaraf yang berfungsi untuk menyalurkan baik keluar maupun masuk ke dalam sel. Nah, di sini kita bisa lihat gambarnya. Selanjutnya, saraf tangga tali merupakan sistem saraf yang terdiri dari sepasang ganglia dan 2 tali saraf yang memanjang dan bercabang. Selanjutnya, sistem pencernaan pada hewan. Yang pertama, kulit merupakan sistem yang kerjanya melalui seluruh tubuhnya yang terdapat pada protozoa. Selanjutnya, satu saluran merupakan sistem baik itu makanan masuk dan makanan keluar melalui lubang yang sama, satu saluran. Yang kedua yaitu 2 saluran, merupakan sistem yang pencernaan yang melewati lubang yang berbeda untuk laju makanannya. Selanjutnya, sistem pernafasan pada hewan. Yang pertama, sel. Oksigen berdifusi masuk ke dalam sel, lalu berkarbon dioksida berdifusi keluar dari sel. Selanjutnya, kulit. Oksigen masuk melalui kulit dan berkarbon dioksida keluar melalui kulit. Selanjutnya, insang. Nah, oksigen yang terkandung di dalam air
akan diproses oleh insang yang terbagi menjadi 2 pembuluh darah, seperti pada gambar. Selanjutnya, trakea. Udara masuk melalui trakea. Nah, jadi ini kantung udara. Ini ada trakea. Nah, ini yang disebut dengan trakea. Nah, udara masuk melalui trakea lalu tersimpan dalam kantong udara. Nah, jadi di sini kalau di zoom jadi seperti ini. Nah, udara itu masuk ke sini dan tersimpan di kantong udara. Selanjutnya, paru-paru. Nah, udara masuk melalui hidung menuju paru-paru. Pada paru-paru terdapat pembuluh darah, arteri, dan vena. Paru-paru bercabang disebut bronchiolus yang di ujungnya terdapat alveoli. Selanjutnya, sistem sirkulasi pada hewan. Yang pertama, berpembuluh. Sirkulasi dimulai dari jantung menuju sinus, lalu masuk ke jaringan tubuh. Setelah itu kembali lagi ke jantung. Berikutnya, tak berpembuluh. Sirkulasi ini melalui pori-pori tubuh. Nah, jadi hanya melalui pori-pori. Selanjutnya, sistem sirkulasi pada hewan lagi terdapat berpembuluh tertutup tunggal, dimulai dari jantung menuju insang, lalu dialirkan ke dorsa aorta yang membagi ke setiap organ-organ. Selanjutnya, berpembuluh tertutup ganda, dimulai dari jantung menuju paru-paru, masuk ke jantung, setelah itu disebarkan ke seluruh tubuh hewan. Selanjutnya, sistem ekresi pada hewan. Sel api dengan gerakan seperti api lilin, sel api menarik air dan menyaringnya sehingga dapat mengeluarkan zat sisa. Selanjutnya, seluruh tubuh melalui pori-pori dengan difusi. Jadi ini juga melalui pori-pori. Selanjutnya, pembuluh Malpighi. Jadi pembuluh darah akan melewati pembuluh Malpighi yang terletak antara usus tengah dan usus belakang. Asam urat dan garam yang mengkristal akan diekresikan. Selanjutnya, ginjal. Pada ekresi melalui ginjal, biasanya mengekresikan asam urat. Dan pada buaya bukan hanya asam urat tetapi juga amonia. Baiklah, di sini ada link penunjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.